Di tengah pandemi COVID-19, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno telah menyiapkan sejumlah program unggulan wisata, diantaranya destinasi wisata super prioritas Candi Borobudur. Selain itu, Kemenparekraf juga mendukung upaya sharing wisata antar destinasi dengan negara lain. Bertempat di kantor Badan Pelaksana Otoritas Borobudur atau BOB, Menparekraf Sandiaga Uno melakukan rapat koordinasi terkait persiapan destinasi wisata Candi Borobudur sebagai destinasi super prioritas. Karena tahun ini kita dalam persiapan membuka kembali pariwisata dan kepulihan ekonomi kita, tentunya harus dapat memberikan kesan yang jelas. Borobudur akan dibatasi kunjungannya berdasarkan kebutuhan konservasi 1.200 untuk di zona 1. Tapi zona 2 ini tentunya harus dikelola dengan baik, dan kami akan melakukan langkah-langkah koordinatif yang melibatkan KL lainnya. Kuncinya apa yang kita lakukan di sini harapannya untuk membangkitkan pariwisata dan memulihkan ekonomi kita. Itu yang menjadi fokus kita. Kita baru menyelesaikan rapat koordinasi penyiapan destinasi super prioritas Borobudur sebagai salah satu destinasi super prioritas yang ditugaskan kepada kami di Kemenparekraf. Langkah-langkah penyiapan dari destinasi super prioritas ini juga lintas koordinasi karena melibatkan juga PT TWC yang ada di bawah lingkup Kementerian BUMN. Pada intinya di BOB sendiri ada 4 item yang akan menjadi fokus kita, yaitu penyiapan jembatan yang akan menghubungkan jalan ke lahan otorita dari Badan Otorita Borobudur yang rencananya akan dibangun tahun ini oleh Menteri PUPR. Itu akan segera kita eksekusi. Kedua, mengenai lahan yang juga dalam tahap finalisasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya adalah penyiapan BLU yang rencananya dalam beberapa minggu ke depan ini akan masuk sidang pertama, sehingga nanti pengelolaan Badan Otorita Borobudur ini akan jauh lebih lincah, lebih agile, lebih fleksibel. Dan terakhir, kerjasama jangka panjang dengan perhutani yang sudah masuk dalam payung kerjasama kita MOU dengan Kementerian BUMN. Ini yang akan kita fasilitasi 4 tugas dari Ibu Indah kepada kami di Kemenparekraf yang akan kami selesaikan dalam jangka waktu yang singkat. Yang kedua, kerjasama kita dengan TWC, karena ada beberapa agenda-agenda seperti twin sharing dari cultural monument seperti Angkor Wat dan Borobudur, Prambanan dengan Taj Mahal, karena sama-sama berdasarkan cinta. Taj Mahal karena cinta, Prambanan juga karena cinta. Borobudur dengan Machu Picchu, Borobudur dengan Taj Mahal, dan juga Borobudur dengan kawasan di Portugal. Ini kesiapan-kesiapannya sedang kita dorong terus, sehingga harapannya akan masuk ke dalam tahap finalisasi. Sandiaga menegaskan, di tengah pandemi COVID-19, kapasitas jumlah wisatawan di Candi Borobudur, terutama di zona konservasi, akan ditetapkan dengan kapasitas 1.200 wisatawan. Sementara itu, perluasan di zona penyangga akan lebih ditingkatkan. Tahun ini, dalam waktu dekat, berbagai program lintas koordinasi akan dilakukan Kemenparekraf, terutama fokus untuk pengembangan fasilitas, persiapan lahan di zona penyangga, hingga program support system yang merupakan kerjasama jangka panjang dengan berbagai instansi, seperti lingkungan hidup dan kehutanan, hingga perhutani.
Kementerian Pariwisata juga akan melakukan kerjasama lintas negara dengan sharing destinasi yang memiliki kesamaan nilai wisata dan atraksi dengan sejumlah destinasi di berbagai negara. Di tengah pandemi seperti saat ini, pemerintah fokus untuk menyiapkan destinasi wisata domestik dengan segala kelengkapan protokol kesehatan, termasuk vaksinasi pelaku wisata di tanah air, agar pariwisata kembali bersama-sama membangkitkan sektor pariwisata di Indonesia.